Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Intan Ambarsari Sihaloho dengan nomor NPM 2211021026, jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lampung. Di sini saya akan menampilkan hasil resum materi PKKMB 2022 di Universitas Lampung. Di hari pertama, materi pertama dengan judul Peran Kepolisian Mengatasi Kejahatan Digital dengan pemateri Bapak Yusriandi Yusran, SIK M.Medcom, Kasubdit Cybercrime. Undang-Undang ITE, ada pelanggaran UU ITE, penipuan online, penipuan nama baik, judi online, dan illegal access. Ada trik terhindar dari jeratan UU ITE. Lakukan pengecekan tulisan didukung fakta dan opini, lebih menyaring konten lagi. Mengembangkan karakter mahasiswa anti perundungan. Say no to bullying. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan secara fisik maupun non-fisik yang membuat seseorang tidak nyaman, tertekan, serta terluka batin dan fisik, baik yang dilakukan perorangan ataupun kelompok. Di mana praktik bullying terjadi? Praktik bullying terjadi di pendidikan, lingkungan, media sosial, rumah, atau tempat kerja. Ada jenis-jenis perundungan atau bullying. Yang pertama ada perundungan verbal, kedua perundungan fisik, ketiga perundungan sosial, keempat perundungan dumins maya, 5 perundungan seksual. Pada materi kedua dengan pemateri Dr. Sasetya Herawati ST MSI dengan judul Pengembangan Karakter Mahasiswa Sebagai Intelektual dan Anti Kekerasan. Perundungan atau bullying adalah perilaku yang tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan, baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Penguatan karakter mahasiswa, pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Materi ketiga dengan judul Penguatan Karakter Mahasiswa dengan pemateri Dr. Kyai Haji Said Akil Siroj MA. Build our character, pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Kiat menjaga toleransi. Yang pertama, saling berkunjung dan bersilaturahmi bagi pada pemuka agama, dan menghormati serta menghargai buka dan ajaran agama lain. 2. Bertukar hal positif. Yang ketiga, mengunjungi tempat-tempat nasional dan tempat ibadah. Di hari kedua materi pertama dengan pemateri Profesor Dr. Heriandi SH MSI. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM adalah program yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan untuk bekal memasuki dunia kerja, dengan tujuan mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang masih otonom dan fleksibel, menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak menyimpang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Ada industri, globalisasi, dan bonus demografi. Hari kedua pada materi kedua dengan judul Lingkungan Hidup yang dimateri oleh Profesor Dr. Asep Sukohar Esket MKes. Lingkungan hidup berupa alam menjadi sumber pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu penyedia air, udara, makanan, obat-obatan, estetika, dan sebagainya. Tiga cara menjaga kelestarian bumi: reuse, reduce, dan recycle. Reuse berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya.
Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Sedangkan resiko sendiri adalah mendaur ulang. Untuk mendaur ulang bahan sampah agar dapat menjadi produk baru. Di hari kedua dengan materi yang ketiga dengan judul Etika dan Norma Kampus yang dimaterikan oleh Profesor Dr. Yulianto MS. Beliau menyebutkan ada 4 karakter mahasiswa. Yang pertama, study oriented atau dalam arti mahasiswa yang hanya suka belajar atau kurang bergaul dengan lingkungan kampus. Yang kedua ada organization oriented atau mahasiswa yang lebih suka berorganisasi dan dalam pelajaran kurang. Yang ketiga ada study and organization oriented. Dalam arti mahasiswa di bidang studi dan organisasinya seimbang. Yang keempat ada hanya suka bermain. Mahasiswa yang hanya suka bermain tanpa memperdulikan perkuliahannya. Hari ketiga dengan materi yang pertama dengan judul Peraturan Akademik dan Plagiarisme dengan pemateri Dr. Erni Hendrawati, SEMSI. Beliau menjelaskan bahwa sistem pendidikan terbagi menjadi beberapa, yaitu input, proses, output, dan outcome. Yang pertama, input terdiri dari mahasiswa, dosen, dan prasarana. Proses terdiri dari kurikulum, tatap muka, konsultasi, dan proses. Yang ketiga, sedangkan output sendiri adalah sarjana. Yang keempat ada outcome adalah pasca sarjana. Beliau menjelaskan plagiarisme merupakan sama seperti pencurian ketika melaksanakan tugas dan kita menulis kalimat isi kita mengambil kata orang lain atau menjiplak, itu sama saja pencurian karya orang lain. Jika tidak sengaja, itu tidak dianggap sebagai penjiplakan. Plagiarisme sama saja artinya dengan mengambil hak orang lain. Saat kita membuat makalah atau skripsi, karya tulis kita membutuhkan bahan. Hari ketiga dengan materi kedua dengan judul Kode Etik dan Fasilitas Mahasiswa dengan pemateri Dr. Agrianti Komalasari, SEMSI. Beliau menjelaskan FEB memiliki beberapa fasilitas seperti student center sebagai gedung aktivitas mahasiswa yang memiliki ruang pertemuan, perpustakaan, serta aula, administrasi, dan umum. Business Center Learning Center merupakan fasilitas inkubator untuk mahasiswa belajar dunia bisnis. English Learning Center, lapangan olahraga, Gedung I, Gedung G, dan Gedung A. Hari ketiga dengan materi ketiga, judulnya Hak dan Kewajiban Mahasiswa, Kegiatan dan Program Keaktivitas Mahasiswa dengan pemateri Muslimin SEMSI. Beliau menjelaskan hak mahasiswa ada 3. Yang pertama, melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan nama dan etika akademika. Yang kedua, memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan minat bakat, kegemaran, dan kemampuan. Yang ketiga, mendapat bimbingan dari akademik dan non-akademik jurusan program studi. Beliau juga menjelaskan ada 5 kewajiban mahasiswa. Yang pertama, mengikuti proses pembelajaran dengan tekun dan bersungguh-sungguh. Yang kedua, mematuhi semua peraturan dan ketentuan yang berlaku. Di dua gambar yang sama, saat itu kami sedang mendengarkan materi yang diberikan oleh Bapak menjaga sarana dan prasarana yang menjelaskan materi mereka, menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan fakultas. Dan di foto FEB yang paling berbeda, yang kelima, foto berpakaian rapi, sopan, dan patut. Kelompok yang sudah
yang sudah dibagikan dan kami foto bersama dengan kedua tutor kelompok kami. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, terima kasih.